Nah teman-teman, sekarang kita udah di kantornya di Singkong Sambung ini, produksi Singkong Sambung kebun percontohan. Tadi kita udah ngobrol tentang Singkong Sambung dari ahlinya Kang Edwin. Orang-orang bingung, jadi Singkong Sambung ini dijual di pasar nggak sih? Enggak, ya kan? Jadi Singkong Sambung bukan kebanyakan memang diperuntukkan untuk industri sebenarnya. Iya. Jadi bukan dijual di pasar. Teman-teman mungkin akan sulit menemukan Singkong Sambung yang gede-gede ini seperti teman-teman lihat di gambar itu dijual di pasar. Ini biasanya emang pasarnya adalah industri, yaitu tadi produsen-produsen makanan yang kita lihat di dalam tadi. Nah, jadi masalahnya sekarang untuk petani, untuk siapapun yang mencoba menjadi petani Singkong Sambung adalah di marketnya, Kang ya. Iya. Jadi gini, kita itu akan membuat per klaster. Satu klaster itu 150 hektar sampai 200 hektar, ya, seperti itu. Nah, dalam satu klaster itu nanti kita akan ada mini plan, ya. Mini plan dengan kapasitas 5 sampai 10 ton gitu, output, ya. Jadi inputnya untuk bikin mockup modified cassava flour itu sekitar 20 ton, ya, minimal. Ya, jadi kita per hari itu akan memanen sekitar 20 ton. Nah, nanti supervisor lapangan itu akan tahu di sini berapa sih produksinya. Oh, sekian pohon gitu. Nah, kenapa saya men-set 5 sampai 10 ton? Itu loh. Begini. Kadang-kadang kita juga perlu menolong petani-petani dikala dia ada panen raya. Kan gitu loh. Ini untuk fungsi sosialnya ya. Mereka kadang-kadang harganya bisa 400, bisa 500. Ya. Per kilo. Itu kasian banget gitu loh ya. Kalau panen raya. Ya. Nah, itu singkong biasa apa sambung? Singkong biasa. Singkong biasa. Tidak masalah. Singkong sambung sama singkong biasa untuk produksi untuk pabrikan itu tidak masalah. Pokoknya singkong gitu lah ya, gitu ya. Kan gitu. Tapi nanti mungkin ada jenisnya. Kita perlu singkong inilah. Karena mungkin singkong ini akan dia pakai untuk produk apa. Nanti itu nanti pabrik kita tahu lah gitu loh. Oh, kita perlu singkong gajah. Kita singkong Garuda, kita singkong Sikoci, kita singkong Manggu, banyak gitu ya. Atau apakah sesar gitu ya untuk industri tapioka seperti itulah gitu. Nah, jadi kembali lagi, ketika terjadi panen raya, alangkah bagusnya kalau kita ya, ini pemikiran kita, itu kita juga bisa menolong masyarakat yang ada di sekitarnya, ya. Misalnya gini, pasaran berapa di situ? Pasarannya sekitar 400. Ya. Oke, ini kita ambil. Oke, kamu siapin di pinggir jalan, kita beli misalnya 800. Ya. Kenapa tidak dibeli 1.300? Ya nanti yang sudah jadi kelompok nanti ngabur semua gitu loh. Nah, tapi ini juga sudah sangat membantu petani. Nah, kenapa? Agar next nanti untuk selanjutnya petani itu akan bergabung dengan kami kita di sini gitu loh. Itu loh. Jadi kalau yang di kami ini harga singkong udah pasti fix. 1.300 rupiah per kilo. Ya per kilo itu fix gitu, per fix ya. Walaupun nanti suatu saat di luar tidak ada singkong, itu mungkin harga sampai 2.000 ya kita beli 1.200. Karena pabrik ini kan tidak bisa merubah-rubah setiap saat berubah harganya. Ya. Jadi yang penting petani itu bisa diuntungkan. Itu dulu aja ya. Jangan sampai rugi petani, kasihan gitu loh ya. Jadi, tapi artinya market industri untuk singkong sambung ini banyak ya? Banyak banget. Dibutuhkan ya? Dibutuhkan banget, betul banget itu. Sekarang ini masalahnya kadang-kadang ada beberapa perusahaan besar lah, kita nggak usah sebut namanya. Sekarang produksinya ada slow down gitu, sudah turun. Kenapa? Harga singkongnya kemarin 2.500. Dia nggak bisa jalan pabrik mockup itu. Padahal kalau dari sini cuma 1.300. Iya, kalau dari kita di sini hitung-hitungan kita itu 1.300 lah. Jadi kenapa 1.300? Kita hitung dari atas. Berapa sih harga terigu? Karena kita harus bersaing dengan terigu. Terigu misalnya segitiga biru 11.000 lah gitu deh. Lah, kita sih berapa? Ya kita paling tidak sama lah gitu loh ya, 11.000 juga. Nah, dari atasnya kita turun ke bawah. Produksi segala macam, berapa biaya processing, berapa biaya. Nah, dapatlah nanti kesimpulan petani itu dihargain berapa gitu loh. Jadilah itu angkanya 1.300. Dan 1.300 itu menurut hitungan Kang Edwin itu udah cukup fair untuk petani. Oh, udah cukup ketika fair. Ya.
harga singkong rendah, dia tetap bisa mendapat harga yang bagus Iya. untuk dia untuk Iya. menopang kehidupan Iya, keluarganya iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu jadi fairness-nya ya teman-teman, ini maaf Kang Edwin jadi saya potong. Jadi intinya untuk memudahkan. Jadi Kang Edwin ini adalah seorang pakar singkong sambung yang sudah 15 tahun atau 20 tahun lebih kali ya? 15-an tahun 15-an tahun lah itu. berkecimpung di dunia singkong sambung, makanya Singkong, disebut ya, singkong. anak singkong. Iya, anak singkong ya. Anak singkong dan pakar singkong ya. Dan udah punya kebun percontohan di Jonggol ini yang sekarang kita lagi berada, dan kebun di sana juga Ya di percontohan ya di Sukadamai nanti ada itu yang luas di sana ya. Luas. Kalau ini kan kecil aja di sini untuk apa namanya, Showroom aja. Di sana juga showroom. Jadi pada umumnya semuanya showroom lah kita ya. Kalau di sana itu sekarang sudah ada yang umur mungkin masih ada beberapa pohon yang umurnya hampir sekitar bangsa 30-an bulan lah. Itu satu pohon itu bisa 75 kilo, enggak. 120 kilo ada. Makin tua makin tinggi, makin besar. Kita punya paling banyak berapa kilo? Kita paling tinggi mungkin sekarang ada yang 150. Waduh, satu pohon 150 kilo teman-teman. Iya, ada kita. Kali 1.300 per 1.300 rupiah per kilo. Iya. Nah itulah pendapatan untuk satu pohon itu. Itu bisa di atas 200 juta loh. Ya, Per hektar. Iya per hektar. Per hektar bisa 200 juta. 150 sekarang kali 150 kali 2.000. 300 ton. Wih, ya artinya bisnis singkong sambung ini menjanjikan ke depan karena Iya. kebutuhan dari market juga dari konsumen untuk makanan tepung-tepungan yang lebih sehat itu makin meningkat. Makin meningkat, betul. Jadi begini, ini mokaf ini kita menginginkan yaitu kita bisa membangun ekonomi perdesaan. Oh, dengan produk EDN-nya produknya namanya mokaf. Mokaf, ya. Dan kita akan ya, macam kita petani ya, maaf petani ya, memang pengetahuan nggak kurang ya. Kita sudah bergabung juga dengan beberapa perguruan tinggi ya gitu, dan sudah bisa ada pakar-pakar pakar-pakar pasca panennya, ada beberapa profesor lah gitu ya. Jadi ya, kalau kita mengenal di Depo Mokaf itu ada Profesor Ahmad Subagio yang memang guru besar lah gitu loh ya. Dan gitu. berkunjung ke sini. Dan belum, tapi ada beberapa yang misalnya dari universitas terkenal lah di sini juga lah. Tapi dia memang bidangnya itu pangan gitu loh. Oh, iya, bidangnya pangan gitu, bidangnya pangan. Jadi dia ya itu. Ya artinya memang dibutuhkan ya teman-teman. Iya. Produk mokaf itu modified Cassava flour. Iya. Tepung juga, tapi bahan dasarnya adalah singkong, Iya. bukan gandum. Iya, yang kalau gandum, dimodifikasi ya, yang gandum ada glutennya. ada Gluten itu bahaya ya. Bahaya untuk kesehatan kurang bagus ya. Ya. Ketika terlalu banyak, jadi kalau teman-teman makan mie ayam yang dari gandum, misalnya, Iya. setiap hari makannya, mohon maaf ya, Kurang mie bagus. dari produk tertentu itu yang terkenal itu sebenarnya Iya. Iya. glutennya juga. Iya. Nah, ini kita salah satu contoh ya. Ini tepung terigu yang diambil glutennya, proses gitu ya. Sekarang harga di pasaran itu habis sekitar 70.000 per kilo. Mahal banget. Padahal kalau kita beli mokaf itu paling tinggi pasar lagi nggak ada, itu cuma 18.000 per kilo mokaf ya. Itu beli mokaf di mana sih biasanya? Kita sekarang sih kita juga sekarang suka jual ya, ada beberapa lah gitu loh ya. Tapi sekarang ini kita lagi fokus untuk mass production dulu lah gitu, ya. Untuk di singkong sambungnya. Iya. Karena mokaf itu kan sebenarnya produk turunan. Turunan ya. Ya awalnya bukan turunan. Produk pertengahan lah ya, pasca panennya gitu. Nah, dari mokaf dari tepung ini kita bisa macam-macam lah. Tadi itu ada tepung roti, ada beras, ada mie, ada misalnya terutama bolu ya, bolu misalnya kayak Amanda segala macam, brownies segala macam. Itu akan lebih bagus, dan kita pernah kasih mokaf ini kepada beberapa yang memproduksi bolu gitu ya. Menurut mereka ini lebih enak ya. Tetapi mereka tidak berani memakai itu sementara dulu tidak akan. Karena pasokannya kali ya. Kenapa belum bisa dijamin? Bukan, pasokan pertama belum bisa dijamin. Kedua dia terikat kontrak dengan terigu. Iya. Itu dia bisa itu dia bisa kena klaim. Iya. Dia bisa dimatikan tuh kalau dia nyoba-nyoba. Tapi kalau di pasaran sudah banyak, insya Allah lah gitu loh. Iya. Ya. Itu ya. Jadi
Oke, ya gimana? Mungkin abis ini kita tutup nih karena udah kelamaan di sini, view-nya pasti kurang bagus. Gitu. Iya, jadi nanti gitu loh. Terus terang aja ini yang ada di sini singkong juga tidak bagus karena ini singkong yang kena angin roboh gitu loh, kena angin roboh dan ada yang sudah 2 bulan, 3 bulan ini didiamin aja nampaknya gitu. Jadi ya ini memang saya akui ini yang kurang bagus karena ini ada yang dimakan tikus segala macam. Ya kita kira-kira 4 bulan yang lalu itu pernah ikut pameran di Sukamandi gitu loh. Pak Jokowi sempat lama juga gitu, beberapa menit gitu untuk melihat gitu loh. Singkongnya gede-gede. Oh, singkongnya itu dia yang ditonton Pak Jokowi itu 120 kilo kalau nggak salah sih ya. Iya, 120 kilo kita pamerkan. Dan terakhir kita pada waktu diminta oleh teman-teman dari kelompok pemuda tani untuk ikut memamerkan ini, kita ada. Itu juga sekitar 130, itu lebih besar lagi ya yang ditonton Pak Jokowi gitu loh ya, seperti itu. Jadi memang masih banyak lah PR saya ya untuk masalah singkong sambung ini, masih banyak lah. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna lah gitu loh ya, seperti itu. Tapi ini sudah menunjukkan hasil yang cukup lumayan lah gitu. Memang ada beberapa juga teman-teman kita di Jawa Tengah yang juga ya. Jadi kita dari pengalaman kita, jadi kita harus berhati-hati. Misalnya dalam menyambung itu kita mungkin agak ke bawah. Kalau teman-teman itu di ujung, nah itu berbahaya. Nah, gitu. tapi itu masalah teknis. Nanti aja setelah ini kita akan bahas masalah teknis menanam dan kita akan melihat kebunnya 2,5 hektar. Iya. Ya, kebun singkong sambungnya Kang Edwin 2,5 hektar. Nah, ini pasti seru. Iya. Kang Edwin, terima kasih banyak. Kita akan lanjut ya teman-teman soal singkong sambung ini dengan kaitannya dengan ini hal yang menarik, dengan ketahanan pangan, tapi jangan dibahas. Iya. Oke, ya. Oke teman-teman, Ya, terima kasih menyaksikan. Ya. Semoga bermanfaat, terutama untuk industri, untuk pemerintahan, untuk institusi-institusi yang peduli dengan kesehatan masyarakat dan produk-produk pangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.